عنكم. وقال رضي الله عنه: ثم إنه كان لا يطيق الصبر مع الخلق إذا جالسهم، فإذا ضاق صدره قال: أرحنا بها يا بلال حتى يعود إلى ما هو قرة عينه. فالضعيف إذا لاحظ أحواله عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور فهو مغرور، لأن الأفهام تقصر عن الوقوف على أسرار أفعاله عليه الصلاة والسلام. فشرط المريد العزبة في ابتداء إلى أن يقوي في معرفة هذا إذا لم تغلبه شهوة، فإن غلبته شهوة فليقصرها بالجوع الطويل والصوم الدائم. فإن لم تنقمع الشهوة بذلك وكان بحيث لا يقدر على حفظ العين مثلا، وإن قدر على حفظ الفرج فالنكاح له أولى لتسكن شهوته، وإلا فمهما لم يحفظ عينه لم يحفظ فكره ويتفرق عليه همه، وربما وقع في بلية لا يطيقها. وزنا العين من كبائر الصغائر، وهو يؤدي على القرب إلى الكبيرة الفاحشة وهي زنا الفرج. فمن لم يقدر وهي زنا الفرج، ومن لم يقدر على غض بصره لم يقدر على حفظ دينه. قال عيسى عليه السلام: إياكم والنظر فإنها تزرع في القلب شهوة وكفى بها فتنة. وقال سعيد بن جبير: إنما جاءت الفتنة لداود عليه السلام من قبل النظر، ولذلك قال لابنه سليمان عليه السلام: يا بني امشي خلف الأسد والأسود ولا تمشي خلف المرأة. وقيل ليحيى عليه السلام: ما بدء الزنا؟ قال: النظر وتمني. وقال الفضيل يقول إبليس: يا قوسي القديمة وسهم الذي لا أخطأ به، يعني النظر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها خوفا من الله تعالى أعطاه الله تعالى إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, di dalam penjelasan tentang wajibnya seorang murid yang harus dia tempuh di dalam permulaan dia belajar, yaitu di dalam fitarkit tazwiji wa fi'lihi, apakah dia menempuhnya menuju akhirat itu harus dengan meninggalkan dia menikah, kawin, atau dia harus melakukannya. Itu kemarin dibicarakan oleh Imam Ghazali, bahkan di dalam satu riwayat menyebutkan man tazawwaja faqad rakana ila dunya, barang siapa yang dia menikah, kawin, maka ia condong kepada dunia. Lalu kemudian para ulama pada zaman dahulu hingga mereka meninggalkan daripada menikah ini dikarenakan mereka unus kepada Allah, mereka rindu kepada Allah, mereka senang ketika mereka duduk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak mau disibukkan dengan yang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau ini istighraqnya cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga aktivitas dan perbuatan Rasulullah ini tidak mengganggu cintanya dia kepada Allah, karena tenggelamnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga beliau menikah itu bukan karena dorongan keinginan untuk menikah seperti kita, tapi karena ingin beliau itu ngelendet ke bawah atau turun ke bawah kembali, sehingga uswah dan qudwah yang akan beliau praktekkan itu bisa dicontoh oleh umatnya, sehingga beliau kemudian menikah. Bahkan di sini dikatakan kemarin bahwa
Wa fi ba'dil ahwali an yasriya dzalika ila qalibihi atau ila qalabihi fayuhdimahu fadzalika kana yadribu bi yadihi ala fakhidhihi Aisyah ahyanan. Bahkan beliau menikah itu karena apa? Menikah itu ingin menghancurkan dirinya, jangan sampai terlalu kemudian beliau lupa segala-galanya. Karena nikmatnya beliau mencintai Allah Ta'ala dan nikmatnya beliau mengingat nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hati Rasulullah itu selalu menyatu kepada Allah. Begitu. Bahkan sekali waktu beliau pernah memukul kakinya istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sambil mengatakan kallimi ya Aisyah, kallimini ya Aisyah. Ayo ucapkan, bicara kepada aku, ceritakan kepada aku. Itu menandakan supaya kalau dengan ucapan dan ceritanya Sayyidatina Aisyah sang istri tersebut kepada Rasulullah kemudian melenturkan hati Rasulullah, kemudian jinak kembali hingga kemudian ke bawah bisa bersama dengan umatnya. Terlalu tinggi Rasulullah ini. Ya, agung sekali beliau. Tsumma innahu kana la yutiqu sabra ma'al khalqi idza jalasahum. Bahkan disebutkan bahwa Rasulullah ini tidak mampu kalau beliau itu duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya atau duduk bersama dengan orang biasa begitu, maka beliau tidak mampu sabar ketika duduk dengan mereka. Hatinya selalu terpaut kepada Allah. Jadi tidak ingin ada pun yang mengganggu dirinya. Bahkan fa idza dhaqa sadruhu qala arihna ya Bilal. Arihna biha ya Bilal. Apabila dada beliau itu sempit, hati beliau itu kemudian gundah begitu, maka beliau berkata kepada Bilal, arihna biha ya Bilal, sejahterakan dan senangkan hati kami dengan salat wahai Bilal. Tenangkan hati kami dengan salat, hibur hati kami dengan salat, hatta yauda ila ma huwa qurratu ainihi, sampai salat itu menjadi penyejuk matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejuknya Rasulullah, tentramnya hati Nabi Muhammad, istirahatnya hati Rasulullah itu ketika beliau salat menghadap kepada Allah. Itu ya. Bahkan fadha'ifu idza la hadha ahwalahu alaihi salatu wasalam fi mithli hadhil umur, kalau orang yang lemah seperti kita memperhatikan hal ehwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara-perkara yang tadi di atas tadi disebutkan, fahuwa maghrur, maka orang yang lemah seperti kita kalau kita ingin mencontoh Nabi seperti itu, ya namanya kita tertipu. Ternyata yang diinginkan oleh Nabi Muhammad itu di dalam zuwaj atau dengan nikah itu bukan seperti yang kita niatkan, beda. Niatnya Rasulullah beda dengan niat kita. Kalau kita ingin memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, lalu kita ingin mencontoh Rasulullah SAW dengan niatan kita bukan seperti apa yang diniatkan oleh Nabi Muhammad, kita maghrur, tertipu, kata Imam Ghazali. Li'annal afham taksuru 'anil wuqufi 'ala asrari af'alihi alaihi salatu wassalam, karena pemahaman kita ini tak mampu mengetahui bagaimana rahasia kerjanya Nabi Muhammad. Rahasia amal perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat begitu sempurna. Nah, sehingga kemudian disebutkan fasyartul murid al-uzbah fil ibtida. Maka syaratnya seorang murid itu harus membujang di dalam pertama kali, menjomblo di pertama kali. Jadi jangan urusan zuwat, nikah. Akhirnya belajarnya terbengkalai. Ya, ila an yaqwa fil ma'rifah, sampai ma'rifat syariatnya kuat. Ma'rifat syariatnya sudah mapan, kuat. Nah, hadza idza lam taghlibhu atau idza lam taghlibhu syahwah, ini kalau tidak kemudian dia dikalahkan oleh syahwatnya. Kalau sampai dikalahkan oleh syahwatnya, maka kemudian harus ditundukkan syahwatnya tadi itu dengan lapar. Dengan puasa, atau dengan puasa. Fa illam tanggami syahwah bidzalik, kalau juga kemudian syahwat pun tidak bisa tercegah dengan lapar atau dengan puasa, tidak bisa tercegah juga dengan itu, tidak bisa kebendung dengan itu syahwatnya, karena terlalu membara syahwatnya. Wa kana bihaitsu la yaqdiru ala hifdzil ain, kemudian sampai kemudian syahwat tersebut menghantui dia, menyelimuti dia dan menguasainya, hingga dia sampai pada batas atau pada level tak mampu bisa memelihara matanya, enggak bisa memelihara matanya gara-gara syahwatnya memuncak begitu. Ya, wa in gadara ala hifdzil farji, walaupun dia mampu menjaga atau memelihara kemaluannya, tapi enggak bisa jaga matanya. Mesti lihat hal-hal yang enggak pantas dia lihat. Walaupun dia bisa menjaga farjinya, enggak zina misalnya, enggak onani misalnya, fan nikahu lahu aula, maka nikah buat dia lebih utama. Daripada dia harus sabar untuk puasa begini, sudah nikah lebih baik. Fan nikahu aula litaskuna syahwah, supaya syahwatnya tenang, supaya syahwatnya stabil. Wa illa famahma lam yahfadz ainahu lam yahfadz fikrahu, karena setiap orang yang tidak bisa menjaga matanya, tanda dia enggak bisa jaga pikirannya, enggak bisa jaga khayalannya.
terhantui khayalannya. Wa yatafarraq alaihi hammuhu, hingga nanti berantakan semua cita-citanya. Apa yang dia inginkan berantakan, kacau nanti. Sampai akhirnya dia berbuat sesuatu perbuatan yang tidak diridhai bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama waqa'a fi baliyatin la yutiquha. Bahkan dia bisa terjerembab masuk ke dalam satu lembah balak, cobaan yang sangat berat yang dia tidak mungkin sanggup untuk menghadapinya. Seperti wazinal ain min kibaris shaghair. Walaupun zina mata itu walaupun kecil, hanya memandang, tapi itu besar dosanya. Besar dosanya. Kalau kita memandang satu hal yang enggak pantas dipandang, haram dipandang, besar dosanya. Kenapa? Wa huwa yuaddi ilal qurbi ilal kabirah hal fahisyah. Karena mata itu bisa membawa orang untuk dekat kepada perbuatan yang besar. Yang keji, itu zina. Zina itu kan disebabkan karena mata pertama kali lihat. Karena sering lihat begitu, berani dia melakukan. Waliyadzubillah. Wa hiya zinal farji, yaitu adalah zinanya kehormatan, kemaluan. Wa man lam yaqdir ala ghaddi basarihi lam yaqdir ala hifdzi dinihi. Orang yang tak mampu bisa memejamkan matanya, pertanda orang tersebut tak mampu menjaga agamanya. Gak bisa menjamkan matanya, gak bisa jaga agamanya. Dia berani berbuat sesuatu yang dilarang. Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, beliau pernah mengatakan di dalam salah satu ucapannya, iyyakum wan nadhrah, jauhilah pandanganmu kepada perempuan. Jauhilah memandang perempuan, jangan suka memandang perempuan. Fa innaha tazra' fil qalbi syahwatan wa kafa biha fitnatan. Kata Nabi Allah Isa alaihissalam, karena memandang perempuan itu bisa menanamkan syahwat di dalam hati, dan cukuplah pandangan seseorang kepada perempuan itu adalah merupakan fitnah. Pandang tok sudah fitnah. Apalagi sampai dia kemudian mulamasah, menyentuh. Ya. Sa'id ibn Jubair, seorang pembesar tabi'in, Sa'id ibn Jubair namanya. Beliau mengatakan, innama ja'atil fitnah li Dawud alaihissalam min gibalin nadhrah. Datangnya fitnah kepada Nabi Allah Dawud alaihissalam itu dari karena Nabi Allah Dawud memandang seorang wanita. Mandang bukan karena sengaja mandang. Tidak sengaja mandangnya. Timbullah kemudian fitnah. Min gibalin nadhrah, hanya gara-gara memandang wanita yang bukan mahramnya, yang bukan kerabatnya, yang tidak ada hubungan, yang kalau disentuh tidak batal wudunya. Sehingga beliau pernah berkata kepada putranya, anaknya itu Nabi Allah Sulaiman alaihi wassalam, ya bunayya imshi khalfal asadi wal usud wala tamshi khalfal mar'ah. Kata Nabi Allah Dawud, wahai anakku, wahai putraku Sulaiman, jalanlah di belakangnya singa. Kalau perlu jalanlah di belakang binatang-binatang buas yang lain. Jangan berjalan di belakang perempuan. Lebih jahat itu. Jalan di belakang singa, dicakar nanti, tak apa-apa. Daripada kau kemudian masuk ke dalam lembah yang haram, dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Nabi Allah Yahya, artinya Nabi Allah Yahya ditanya oleh seseorang, ma bad'uz zina? Apa permulaan zina itu wahai Yahya alaihissalam? Qala an-nadhar wat tamanni. Permulaan zina itu adalah memandang dan kemudian berangan-angan, berkhayal. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, bagaimana kalau begini. Imam Fudail ibn Iyad beliau pernah mengatakan, iblis pernah berkata, hiya qausi al-qadimah. Pandangan perempuan itu adalah anak panahku yang sudah aku siapkan semenjak dahulu. Wasahmi alladzi la ukhti bihi. Dan pandangan perempuan atau perempuan itu adalah merupakan anak panahku yang tidak pernah salah sasaran. Kalau aku ingin menjerumuskan orang, aku pasang pionnya wanita. La ukhti bihi. Tidak pernah keliru sasaran panahku ini kepada seseorang untuk menjerumuskan orang ke dalam lembah kebinasaan, yaitu pandangan. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, an-nadhrah sahmun masmumun min sihami iblis. Bahwa pandangan itu adalah pandangan kita kepada orang yang bukan mahram kita atau yang haram kita pandang, adalah merupakan anak panah yang beracun dari anak panahnya iblis. Siapa orang yang meninggalkan pandangan itu karena takut kepada Allah, meninggalkan pandangan karena takut kepada Allah, bukan karena malu kepada orang, tapi karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada dia keimanan yang diperoleh dari keimanan tadi, manisnya iman tersebut ada di dalam hati. Ketika ibadah nikmat, ketika zikir nikmat, ketika ngaji nikmat. Kenapa? Karena dia jaga pandangannya, dia tidak melihat sesuatu yang haram. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam haditsnya yang lain, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alar rijali minan nisa. Rasul bersabda, tidaklah aku pernah meninggalkan satu fitnah
yang lebih berbahaya bagi orang laki-laki daripada wanita. Fitnah yang paling besar, yang paling jahat adalah wanita. Lebih jahat daripada segala-galanya, daripada harta, daripada tahta, perempuan lebih jahat. Ya, karena itulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa ittaqu fitnatat dunya wa fitnatan nisa fa inna awwalum. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqu fitnatat dunya wa fitnatan nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat min qibalin nisa wa qala ta'ala qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim al-ayah wa qala alaihi salatu wassalam likulli ibni adam hazzun min az-zina wal 'ainani tazniyani wa zinahuma an-nadhar wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batshu والرجلان تزنيان وزناهما المشي والفم يزني ويزناه القبل والقلب يهم أو يتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. وقالت أم سلمة استأذن ابن أم مكتوم الأعمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وميمونة جالستان فقال عليه الصلاة والسلام احتجبا فقلنا أوليس بعمى لا يبصرنا فقال وأنتما لا تبصرانه وهذا يدل على أنه لا يجوز للنساء مجالسة العميان كما جرت به العادة في المآتم والولائم ويحرم على الأعمى الخلوة بالنساء ويحرم على المرأة مجالسة الأعمى وتحريك النظر إليه لغير حاجة وإنما جوز للنساء محادثة الرجال والنظر إليهم لأجل عموم الحاجة وإن قدر على حفظ عينه عن النساء ولم يقدر على حفظها عن الصبيان فالنكاح أولى به فإن الشر في الصبيان أكثر فإنه لو مال قلبه إلى امرأة أمكنه الوصول إلى استباحتها بالنكاح والنظر إلى وجه الصبي بالشهوات حرام بل كل من يتأثر قلبه بجمال سورة الأمرد بحيث يدرك التفرقة بينه وبين الملتحي لم يحل له النظر إليه. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya yang lain, jagalah dirimu dari fitnahnya dunia dan fitnah perempuan. Ittaqu fitnatad dunya wa fitnatan nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat min qibalin nisa. Karena pertama kali jatuhnya Bani Israel itu disebabkan karena fitnah yang datang dari perempuan. Jadi hancurnya Bani Israel karena perempuan. Jadi jagalah dirimu dari fitnahnya kaum wanita. Jaga pandangan, jaga pikiran dan jaga khayalan, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayatnya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menahan pandangannya, menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya. Ayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak manusia itu punya bagian dari tubuhnya zina. Setiap anak manusia dari anggota tubuhnya punya bagian punya potensi untuk zina, punya potensi untuk zina. Apa diantaranya? Fal ainan tazniyan wa zinahuma an-nadhar. Contohnya mata. Mata ini bisa berzina. Zinanya mata adalah melihat sesuatu yang tidak pantas. Tangan juga punya potensi untuk berzina. Zinanya adalah mengambil barang yang bukan miliknya. Berdosa artinya. Ini disebutkan oleh Ahmad bin Zain al-Habsyi dalam kitabnya Risalah Jami'ah. Kemudianlah kaki. Kaki pun juga ada potensi untuk zina. Zinanya adalah menuju ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah. Ya. Mulut juga ada punya potensi untuk zina. Zinanya adalah al-gubal, yaitu mencium. Mencium yang bukan mahramnya dan lain. Hati pun juga begitu. Hati bercita-cita dan juga hati itu berangan-angan, juga berkhayal dan lain sebagainya. Terkadang kalau hatinya membenarkan apa yang dikatakan oleh nafsunya atau keinginannya, maka dia akan berbuat. Atau bisa jadi mungkin hatinya mendustakan, mungkin dia akan disingkirkan oleh Allah Ta'ala dari perbuatan yang keji tersebut. Satu kali waktu Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, pernah berkata atau meriwayatkan, satu kali waktu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Ummi Maktum yang buta matanya.
itu pernah minta izin kepada Rasulullah untuk datang ke rumah Rasulullah. Lalu diizinkan untuk masuk ke rumah Rasulullah. Ketika itu kata Ummu Salamah, aku dan Maimunah, yaitu istri Rasulullah yang lain, tengah duduk bersama. Jejer duduknya. Tatkala kami duduk bersama begini, datanglah Abdullah ibn Ummi Maktum yang enggak nampak matanya, buta matanya. Lalu Rasulullah SAW datang dari luar mengatakan ihtajiba. Bertabirlah kalian berdua, tutup. Jangan lihat Abdullah ibn Ummi Maktum. Ya, faguluna awalaysa bi'a'ma la yubsiruna ya Rasulullah. Bukankah dia ini adalah orang buta, enggak lihat kita? Kata Rasulullah SAW, wa antum la tubsiranihi. Apa kalian berdua juga enggak lihat dia? Sama, kalian lihat dia lihat kalian sama. Haram, enggak boleh lihat. Anda enggak boleh lihat dia enggak boleh lihat Anda. Nah, kata Sayyidatuna Fatimah, khairul mar'ah alla tara rajulan wala yaraha rajul. Itu khairun nisa alla tara rajulan wala yaraha rajul. Tidak pernah lihat laki, tidak pernah dilihat oleh kaum laki-laki. Wa hadza yadullu ala annahu la yajuzu lin nisa mujalasatul umyan. Ini satu dalil bahwa tidak boleh seorang wanita duduk bersama dengan orang walau tidak bisa lihat, buta, tidak boleh. Sebagaimana yang banyak terjadi di dalam perkumpulan-kumpulan dan pesta-pesta, banyak. Walaupun enggak lihat ya, tapi kumpul bersama di dalam satu tempat, haram, tidak boleh. Pisah, harus ada tabir. Perempuan sendiri, laki sendiri. Fa yahrum 'alal a'ma al-khalwah minan nisa bin nisa. Maka enggak boleh juga orang a'ma walaupun dia buta. Enggak boleh dia duduk bertepian menyendiri dengan wanita. Bahkan diharamkan orang perempuan juga duduk dengan orang buta, enggak boleh. Duduk bersama, menyepi sendiri, menyendiri sendiri. Wa tahliqun nadhar ilaihi li ghairi hajah, bahkan memandang dengan pandangan tajam. Karena orang a'manya mungkin ganteng begitu, megeneh. Begitu. Lalu dipandang dengan pandangan tajam, tidak boleh. Tanpa ada hajat, tidak boleh. Ya. Wa innama juwiza linisa muhadatsatur rijal wan nadhar ilaihim li ajli umumil hajah. Bolehnya orang perempuan berbicara dengan kaum laki-laki atau memandang kaum laki-laki itu diperbolehkan karena ada umumnya hajat. Mungkin ada yang namanya dagang atau belajar, ada ahkam-ahkam yang wajib dia pelajari. Itu boleh. Tapi kalau bukan itu diharamkan untuk melihat dan memandang laki ataupun perempuan. Wa in gadira ala hifdzi ainihi anin nisa wa lam yaqdir ala hifdziha anis sibyan. Walaupun ada kaum laki-laki, walaupun dia bisa menjaga matanya dari perempuan, tunduk matanya dari perempuan, ada perempuan tunduk matanya, tapi dia enggak bisa menjaga matanya dari orang anak kecil. Anak kecil ya, anak kecil usia 6 tahun, 7 tahun. Enggak bisa jaga pandangannya, fan nikahu aula, tetap nikah lebih utama. Enggak bisa jaga pandangan kepada anak laki-laki, lebih utama dia nikah. Walau dia bisa jaga pandangannya dari kaum wanita, tetap diutamakan untuk menikah. Fa inna syarra fis sibyan aktsar. Karena disebutkan bahwa kejahatan pada anak-anak itu lebih banyak dan lebih berbahaya daripada kejahatan kepada kaum wanita. Bisa liwat nanti, homoseks. Ya enggak? Fa innahu law mala qalbuhu ila imra'atin amkanahu al-usul ila istibahatiha bin nikah. Karena kalau hati itu condong kepada seorang wanita, mungkin bolehnya akan menikah, paling tidak sampai ujungnya nikah. Tidak boleh mandang ila nikah. Anak ingin menikahi, nikah. Tapi kalau kepada laki-laki, wan nadhar ila wajhi sabi bi syahwah, haram, tidak boleh. Mandang laki-laki, anak laki-laki begitu, anak laki-laki yang ganteng begitu, haram hukumnya. Walau enggak ganteng, haram hukumnya. Bal kana man yata'athar qalbuhu bi jamali suratil amrad. Bahkan ada setiap orang yang hatinya terkesan, condong begitu karena kegantengan anak tersebut. Amrad itu adalah asyab alladzi lam tambut lihyatuh. Anak laki-laki pemuda yang belum tumbuh jenggotnya. Belum tumbuh jenggotnya. Wala yugalu liman asan, kata ulama. Walaupun dia belum tua loh, masih anak-anak, belum tumbuh jenggotnya. Kalau waliman asan wala sya'ra lahu wala lahyata biwajhihi, tidak dinamakan amrad, bal yugalu lahu sat. Jadi kalau orang tua belum kelihatan jenggotnya begini namanya sat. Bukan amrad. Amrad sudah kadaluarsa kalau itu. Ya enggak? Wan nadhar ila wajhi shabi bi syahwah haram. Apabila sebuah hati kemudian condong kepada kegantengan seorang anak tersebut karena kebagusan rupanya, bihaitsu yudrikut tafriqah bainahu wa bainal multahi, sekiranya dia bisa membedakan antara anak muda dengan orang yang berjenggot, lam yahilla lahu an-nadharu ilaih, maka tidak dihalalkan untuk memandang anak tersebut. Tak boleh. Bahkan Imam Nawawi lari kalau ada anak seperti itu. Takut karena melakukan perbuatan yang tidak betul. Bahkan apabila engkau mengatakan setiap orang itu punya perasaan, setiap orang yang punya hati, yang punya satu rasa begitu,
Dia bisa membedakan antara orang yang bagus dengan orang yang tidak bagus, pasti itu. Setiap orang yang punya hati bisa membedakan antara indah dengan tidak indah. Walam tazal wujuhu sibyan maksyufah. Anda lihat bagaimana anak itu pasti wajahnya pasti terbuka. Gak mungkin ditutup dengan cadar, gak mungkin. Pasti terbuka wajahnya. Apalagi dia ganteng, bagus, rupawan begitu. Fa'aqulu lastu a'ni tafriqatal ain faqat. Kata Imam Ghazali, yang saya maksud bukan hanya perbedaan bisa memandang ini bagus ini bukan itu. Bal yang bagi an yakuna idrakuhu at-tafriqah, tapi bisa membedakan, ha? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa ikbar salahil ahwal zahiran wa batinan. An Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin faqihna wa iyyakum fid din wa yahdina wa iyyakum sawa sabil wa yu'allimna wa iyyakum at-ta'wil wa yaj'alna wa iyyakum ulama atqiya sulaha nujaba wa an Allah yaghfir lana wa liwalidina wa liman kana fis sabiq hadiran ma'ana. Allahumma ighfir lahum warhamhum waj'al mustaqarra arwahihim firdausil a'la ma'an nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i salihin. Wa nas'aluka kariman yaqdi hajatana kullaha ad-dunyawiyah wa ukhrawiyah في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وإخواننا وأصحابنا ومن أوصانا بالدعاء ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويملي سر ويعانا ولا يخيب رجانا ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرة دون تعب ولا مشقة مع اللطف وعافية وتوفيق الهداية وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول الأمور في طاعة الله والرضا في خير واللطف وعافية والسلامة وإلى حضرة النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك.